Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa asbihi wa man walah. Alhamdulillah nggih, hari Kamis ini tanggal 26 Agustus 2021 ya, kita masih kembali belajar pelajaran tajwid nggih. Pelajaran tajwid masih di pelajaran yang ketiga ya, yaitu tentang kemarin ya, bacaan isti'adah dan basmalah ya. Kemarin kita sudah belajar ya hukum-hukum bacaan isti'adah dan juga hukum-hukum bacaan basmalah nggih. Sekarang kita akan belajar ya, melanjutkan yaitu di halaman 13 nggih, sambil dibuka bukunya ya, tentang keadaan basmalah ya, tentang keadaan basmalah. Nah, keadaan basmalah ini nanti ada terdiri dari dua keadaan nggih. Yang pertama di awal surat ya, di awal surat, kemudian yang kedua ada di tengah surat. Nah, kalau di awal surat ini seseorang membaca basmalah ya, semua surat nggih, kecuali surat di awal surat At-Taubah ya. Di dalam Al-Qur'an di surat At-Taubah itu tidak menggunakan basmalah di awalnya ya. Kemudian yang kedua di tengah surat. Nah, dalam keadaan seperti ini boleh seseorang memulai dengan bacaan basmalah atau tidak membacanya ya. Tapi biasanya kita kalau di tengah surat itu hanya cukup membaca isti'adah aja ya, atau ta'awud aja ya. Tidak perlu membaca basmalah. Tapi jika ingin membaca basmalah juga diperbolehkan ya, seperti itu. Kemudian bacaan basmalah di antara dua surat ya. Bacaan basmalah di antara dua surat hukumnya ada yang diperbolehkan dan juga ada yang tidak diperbolehkan ya. Yang pertama Ustazah akan bahas dulu yaitu keadaan yang diperbolehkan ya. Di sini ada 3 bentuk ya. Bentuk pertama, seseorang berhenti membaca akhir surat, kemudian membaca basmalah dan waqaf. Waqaf itu berhenti ya. Kemudian membaca surat berikutnya. Jadi contohnya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, itu ya. Jadi di akhir surat berhenti dulu, kemudian baca bismillah berhenti, kemudian membaca awal surat. Itu ya, itu adalah bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua menyambung akhir surat dengan basmalah dan menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Nah, ini harus panjang ya nafasnya. Coba Ustazah coba dulu ya, nanti kalau nggak bisa berarti berhenti dulu ya. Misalnya seperti ini. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinuna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, gitu ya. Jadi disambung semuanya ya. Jadi yang akhir surat ini naknya dibaca, kemudian bismillahirrahmanirrahim, langsung subhanalladzi ya. Saya contohkan sekali lagi ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinuna. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, gitu ya. Jadi di akhir surat langsung lanjut ke basmalah, langsung lanjut ke surat ke ayat surat yang pertama itu ya. Kemudian ke bentuk yang ketiga, seorang wakaf pada akhir surat dan menyambung basmalah dengan awal surat berikutnya. Nah, kalau yang ini berhenti dulu di akhir surat, kemudian basmalah dan ayat yang pertamanya disambung ya. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 keadaan tadi, berhenti semua ya di akhir surat, bismillah, kemudian awal surat ya.
Kemudian yang kedua menyambung semua ya dari akhir surat bismillah ke awal surat. Kemudian yang ketiga membaca akhir surat di waqaf, kemudian bismillah dan awal suratnya disambung itu ya. Jadi ada 3 keadaan yang diperbolehkan. Nah, kemudian kalau yang ini keadaan yang kedua yang tidak diperbolehkan adalah yaitu menyambung akhir surat dengan basmalah dan wakaf padanya, karena basmalah seharusnya dijadikan di awal surat bukan di akhir. Misalnya seperti ini tadi ya, akhir sama bismillah disambung ya, kemudian berhenti. Nah, itu salah ya. Misalnya begini, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinuna bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia berhenti terus baru baca surat yang pertama. Ayat yang pertama ini ya, subhanalladzi asra bi abdi. Nah, itu salah ya, tidak diperbolehkan. Karena bismillah itu tadi ya harusnya ada di awal surat bukan di akhir ya, seperti itu. Tadi kalau yang diperbolehkan yang ini ya. Kemudian di sini juga ada bentuk bacaan antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ya. Silahkan kalian buka mushaf Al-Qur'annya, surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ya. Surat Al-Anfal itu adalah surat yang ke-10 ya. Surat yang ke-8 di maaf sebentar. Ya, surat yang ke-8 ya, surat Al-Anfal itu. Kemudian At-Taubah surat ke-9 ya, di juz 10 ya. Nah, di sini ya bentuk bacaan antara Al-Anfal dan At-Taubah juga ada 3 ya. Bentuk yang pertama itu diwakafkan ya, yaitu berhenti dulu ya. Membaca wakaf pada surat Al-Anfal, kemudian segera membaca At-Taubah tanpa membaca basmalah. Nah, contohnya di sini ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Nah, berhenti terus baru dilanjutkan surat At-Taubah ya tanpa bismillah. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, itu ya, itu wakaf. Itu adalah bentuk yang pertama. Kemudian bentuk yang kedua itu dia saktah. Jadi berhenti sejenak ya, langsung melanjutkan ke surat At-Taubah ya. Nah, ini ya penjelasannya, seseorang membaca dengan saktah pada akhir surat Al-Anfal dengan kadar 2 harokat tanpa bernafas. Nah, langsung kemudian membaca surat At-Taubah tanpa bismillah. Misalnya begini, innallaha bikulli syai'in alim. Langsung ya, bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, itu sakta. Kalau yang tadi wakaf ya. Kalau wakaf dia berhenti dulu, nafas. Nah, kalau yang ini dia tanpa nafas ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Nah, gitu ya. Yang ketiga dia wasol. Wasol itu tanpa berhenti, berarti langsung menyambung ya. Jadi alimum ya. Nah, yang belakangnya ini jadi alimum. Innallaha bikulli syai'in alimum. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Nah, gitu ya. Jadi yang ketiga itu dia langsung menyambung ya. Karena di sini terakhirnya ada alimun. Nah, itu kan dia tanwin ya, bertemu ba langsung ya. Alimum baro ya, alimum baro. Seperti itu ya. Nah, itu adalah tadi ya bentuk antara surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ya. Maaf. Nah, ini ya alhamdulillah pelajaran di ketiga sudah selesai. Silahkan kalian, Ustadzah minta praktek ya hari ini nanti melalui audio ya atau voice note ya, pesan suara di grup ya, jangan Cicapri ya, di grup matematika ya, di grupnya Ustadzah matematika, tajwid, hadis dan IPA ya. Silahkan kalian coba membaca yang ini ya, 3 keadaan tadi ya, 3 keadaan bacaan basmalah di antara 2 surat.
Silahkan kalian praktekkan bentuk pertama, bentuk kedua, dan bentuk ketiga. Nanti kalau misalnya ada kesalahan atau ada kekeliruan Ustazah Japri ya, silahkan kalian bisa praktekkan di lewat voice note, kirimkan ke grup ya. Hari ini tidak ada soal yang dikerjakan hanya praktek itu saja. Insya Allah pekan depan kita ada latihan soal di bab yang ketiga ini ya. Seperti itu ya. Barakallahu fikuna tadi ya, semoga Allah berikan kemudahan Ustazah cukupkan pelajaran hari ini dengan doa, dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.